Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayat Ridwan dalam mata kuliah Farmakologi 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang demam, nyeri, dan inflamasi. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan mengetahui definisi, etiologi, klasifikasi, mediator, dan mekanisme terjadinya demam, nyeri, dan inflamasi. Mari kita bahas satu persatu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita tadi. Pertama, demam. Jadi demam itu didefinisikan sebagai peningkatan suhu tubuh di atas normal. Demam ini disebabkan oleh apa? Jadi demam dapat disebabkan oleh faktor infeksi ataupun faktor non-infeksi. Demam akibat faktor non-infeksi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti misalnya faktor lingkungan. Jadi suhu lingkungan eksternal yang tinggi itu dapat mempengaruhi suhu tubuh. Misalnya pada anak kecil, pada saat tumbuh gigi itu dia akan mengalami demam, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Berikutnya karena suatu penyakit, misalnya penyakit autoimun. Nah, demam juga bisa disebabkan oleh pemakaian obat-obatan. Contoh misalnya penggunaan vaksin ya. Jadi demam itu dapat diklasifikasikan berdasarkan durasi dan berdasarkan suhu. Kalau berdasarkan durasinya, demam itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah demam akut. Demam akut ini terjadi kurang dari 7 hari. Yang kedua demam subakut. Nah, demam subakut ini kalau kita lihat dari durasinya, dia tidak lebih dari 2 minggu. Berikutnya demam kronik. Nah, demam kronik ini biasanya terjadi lebih dari 2 minggu. Kalau kita klasifikasikan berdasarkan suhu, itu dapat digolongkan berdasarkan ada, kalau pada kondisi demam, ini diklasifikasikan menjadi yang rendah, terus kemudian sedang, tinggi, dan hiperpireksia. Jadi kalau yang demam rendah itu kisarannya sekitar 38,1 sampai 39 derajat Celcius. Yang sedang atau moderat itu 39,1 sampai 40 derajat Celcius. Untuk yang demam tinggi itu terjadi pada kisaran suhu 40,1 sampai 41,1 derajat Celcius. Hiperpireksia ini lebih dari 41,1 derajat Celcius. Jadi bagaimana proses terjadinya demam? Jadi ada beberapa mediator yang menyebabkan terjadinya demam, ya, yaitu melalui interaksi dari pirogen eksogen atau mikroorganisme, atau dengan pirogen endogen, yaitu interleukin 1 atau disingkat IL-1, interleukin 6, tumor necrosis factor atau disingkat TNF alpha, interferon atau disingkat dengan IFN, dan organum vasculosum of the lamina terminalis atau disingkat dengan OVLT. Jadi berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan suhu tubuh itu berhubungan langsung dengan tingkat sitokin pirogen yang diproduksi untuk mengatasi berbagai rangsangan, seperti misalnya rangsangan eksogen, contoh exotoksin dan endotoksin. Ini akan menginduksi leukosit untuk mengeluarkan pirogen endogen, dan yang poten diantaranya adalah IL-1 dan TNF alpha, selain dari IL-6 dan interferon.
Jadi pirogen endogen ini akan bekerja pada tingkat OVLT yang dikelilingi oleh bagian medial dan lateral nukleus preoptik, hipotalamus anterior dan septum vallusolum. Jadi sebagai respon terhadap sitokin tersebut, maka pada OVLT terjadi sintesis prostaglandin, terutama PGE2, yaitu melalui metabolisme asam arakidonat jalur siklooksigenase 2 atau disingkat dengan COX-2 dan menimbulkan peningkatan suhu tubuh. Selanjutnya nyeri. Jadi nyeri ini dapat didefinisikan sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan yang potensial dan aktual, yang menyakitkan tubuh serta diungkapkan oleh individu yang mengalaminya. Jadi nyeri ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti misalnya trauma, terus kemudian mekanik, termos, elektrik, neoplasma jinak atau neoplasma ganas, terus kemudian peradangan, gangguan sirkulasi darah dan kelainan pembuluh darah, serta yang terakhir adalah trauma psikologis. Jadi nyeri ini dapat diklasifikasikan dari beberapa hal. Pertama, dilihat dari tempat terjadinya nyeri. Tempat terjadinya itu dibagi menjadi yang pertama peripheral pain, yang merupakan nyeri yang terasa pada permukaan tubuh. Jadi nyeri ini termasuk nyeri pada kulit, pada permukaan kulit. Terus kemudian stimulus yang efektif untuk menimbulkan nyeri di kulit itu dapat berupa rangsangan mekanis, terus suhu kimiawi atau listrik. Selanjutnya deep pain, merupakan nyeri yang terasa pada permukaan tubuh yang lebih dalam atau biasa disebut dengan nyeri somatik atau pada organ tubuh visceral. Jadi nyeri somatis ini mengacu pada nyeri yang berasal dari otot, terus kemudian tendon, ligamen, tulang, sendi, dan arteri. Berikutnya adalah lever pain. Jadi merupakan nyeri dalam yang disebabkan karena penyakit organ atau struktur dalam tubuh yang ditransmisikan ke bagian tubuh di daerah yang berbeda, bukan dari daerah asalnya. Misalnya nyeri pada lengan kiri atau rahang yang berkaitan dengan iskemia jantung atau serangan jantung. Berikutnya yaitu central pain, yang merupakan nyeri yang didahului atau disebabkan oleh lesi atau disfungsi primer pada sistem saraf pusat seperti spinal cord, batang otak, talamus, dan lain sebagainya. Nyeri juga diklasifikasikan berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu disebut dengan incidental pain, yang merupakan nyeri yang timbul sewaktu-waktu lalu kemudian menghilang. Nah, nyeri ini biasanya terjadi pada pasien yang mengalami kanker tulang. Kemudian steady pain, jadi merupakan nyeri yang timbul dan menetap serta dirasakan dalam jangka waktu yang lama. Berikutnya proximal pain. Jadi proximal pain ini nyeri yang dirasakan berintensitas tinggi dan kuat sekali. Nyeri tersebut biasanya menetap selama kurang lebih 10-15 menit, lalu kemudian menghilang dan kemudian muncul lagi. Kalau kita lihat dari ringan beratnya, nyeri ini diklasifikasikan menjadi nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat. Nyeri ringan ini nyeri yang timbul dengan intensitas yang ringan. Biasanya pasien secara objektif dapat berkomunikasi dengan baik. Kalau yang nyeri sedang, ini nyeri yang timbul dengan intensitas yang sedang. Nyeri sedang dengan objektif pasien mendesis, menyeringai, dapat menunjukkan lokasi nyeri dan mendeskripsikannya.
dan selain itu dapat mengikuti perintah dengan baik. Tapi kalau nyeri berat, ini intensitasnya sangat berat sehingga pasien terkadang tidak dapat mengikuti perintah, tapi masih merespon terhadap tindakan. Nah, terus kemudian masih dapat menunjukkan lokasi nyeri, tetapi tidak dapat mendeskripsikannya. Dan selain itu, pasien juga tidak dapat diatasi dengan alih posisi nafas yang panjang. Kalau kita lihat dari waktu serangannya, nyeri ini digolongkan menjadi nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut ini merupakan nyeri yang mereda setelah dilakukan intervensi dan penyembuhan. Tapi kalau nyeri kronis, ini nyeri yang berlangsung secara terus-menerus selama 6 bulan atau lebih. Jadi terjadinya nyeri itu diperantarai oleh suatu mediator dari nyeri. Jadi ketika suatu jaringan itu mengalami cedera atau kerusakan, itu akan mengakibatkan dilepasnya bahan-bahan yang dapat menstimulus reseptor nyeri seperti serotonin, histamin, ion kalium, bradikinin, prostaglandin, dan substansi P yang akan mengakibatkan respon nyeri. Jadi mekanisme terjadinya nyeri itu setelah stimulus cedera dari jaringan dan pengalaman subjektif nyeri ini terdapat 4 proses, yaitu yang pertama transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Transduksi di situ merupakan proses di mana akhiran saraf aferen menerjemahkan stimulus, misalnya tusukan jarum, ke dalam impuls nosiceptif. Berikutnya adalah transmisi. Jadi transmisi ini merupakan suatu proses di mana impuls disalurkan menuju cornu dorsalis medulla spinalis. Kemudian sepanjang traktus sensorik menuju otak. Nah, neuron aferen primer merupakan pengirim dan penerima aktif dari sinyal elektrik dan kimiawi. Jadi aksonnya berakhir di cornu dorsalis medulla spinalis dan selanjutnya berhubungan dengan banyak neuron di spinal. Berikutnya modulasi. Jadi modulasi ini proses amplifikasi sinyal neural terkait nyeri. Jadi proses ini terutama terjadi di cornu dorsalis medulla spinalis dan mungkin juga terjadi di level-level yang lainnya. Jadi serangkaian reseptor opioid seperti mu, kappa, dan delta dapat ditemukan di cornu dorsalis ini. Jadi sistem nosiceptif juga mempunyai jalur descending yang berasal dari korteks frontalis, hipotalamus, dan area otak lainnya ke otak tengah dan medulla oblongata. Selanjutnya menuju medulla spinalis. Jadi hasil dari proses inhibisi descendens ini adalah penguatan atau bahkan penghambatan atau memblok sinyal nosiceptif di cornu dorsalis. Jadi persepsi nyeri itu adalah kesadaran akan pengalaman nyeri. Jadi persepsi ini merupakan hasil dari interaksi proses transduksi, transmisi, modulasi, aspek psikologis, dan karakteristik individu itu sendiri. Jadi respon nyeri adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsangan nyeri. Jadi organ tubuh yang berperan sebagai reseptor nyeri ini adalah ujung saraf bebas dalam kulit yang berespon hanya terhadap stimulus kuat yang secara potensial itu dapat merusak suatu jaringan. Berikutnya yaitu inflamasi. Jadi inflamasi ini didefinisikan sebagai reaksi jaringan hidup terhadap cedera dan tanda utamanya meliputi nyeri, terus kemudian bengkak, kemerahan, rasa panas, dan hilangnya fungsi.
Jadi inflamasi ini dapat disebabkan oleh dua faktor. Ada faktor yang non infeksi dan faktor infeksi. Kalau misalnya faktor non infeksi ini biasanya diakibatkan karena misalnya trauma pada bagian fisik, misalnya terbakar ya, atau luka pada bagian tubuh tertentu. Itu faktor yang non infeksi. Kalau faktor infeksi ini akibat dari terpaparnya atau terinfeksi oleh suatu bakteri atau virus. Jadi reaksi inflamasi ini ditandai dengan adanya yang pertama panas atau kalor, kemudian dolor atau nyeri, rubor merah, terus kemudian penurunan fungsi, dan kemudian pembengkakan atau tumor. Jadi bengkak atau udem ini terjadi disebabkan oleh peningkatan permeabilitas kapiler. Jadi mediator inflamasi berdasarkan jenisnya itu ada dibagi menjadi dua. Ada mediator lokal dan mediator sistemik. Mediator lokal disintesis secara lokal oleh sel di tempat inflamasi. Sedangkan mediator sistemik itu bisa sirkulasi di dalam plasma dan disintesis oleh hati. Jadi peranan mediator kimia pada inflamasi akut meliputi beberapa fungsi dalam dilatasi vaskular, terus kemudian peningkatan permeabilitas dan hemotoksis. Fungsi dalam dilatasi vaskular itu diperankan oleh histamin, serotonin, bradikinin, dan prostaglandin. Mediator kimia untuk peningkatan permeabilitas itu adalah histamin, serotonin, bradikinin, komplemen 3A, komplemen 5A, prostaglandin, leukotrien, protease lisosomal, dan oksigen radikal. Sementara itu, mediator yang berperan dalam hemotoksis adalah komplemen 5A, prostaglandin, leukotrien, komplemen 3B, opsonin, dan bradikinin. Jadi inflamasi itu dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Ada inflamasi akut dan inflamasi kronik. Pada inflamasi akut, proses berlangsung itu singkat. Dia berlangsungnya hanya beberapa menit hingga beberapa hari saja. Gambaran utama yaitu eksudasi cairan dan protein plasma serta emigrasi sel leukosit terutama neutrofil. Jadi rubor, kalor, dan tumor pada inflamasi akut ini terjadi karena peningkatan aliran darah dan udem. Jadi inflamasi akut biasanya terjadi secara tiba-tiba yang ditandai oleh adanya tanda-tanda klasik di mana proses eksudatif dan vaskulernya itu dominan. Inflamasi kronik terjadi bila penyembuhan pada radang akut tidak sempurna. Jadi bila penyebab jejas menetap atau bila penyebab ringan dan timbul berulang-ulang itu dapat pula diakibatkan oleh reaksi imunologi. Jadi radang ini berlangsung lama, bisa berminggu-minggu sampai bahkan berbulan-bulan. Jadi radang kronik ditandai dengan lebih banyak ditemukan sel limfosit, sel plasma, makrofag, dan biasanya disertai dengan pembentukan jaringan granulasi yang menghasilkan fibrosis. Jadi bagaimana proses terjadinya inflamasi itu? Jadi inflamasi dimulai dengan inflamasi akut yang merupakan respon awal terhadap kerusakan jaringan. Jadi proses terjadinya inflamasi ini dapat dibagi dalam dua fase, yaitu perubahan vaskuler dan aktivitas sel. Pada vaskuler terjadi vasokonstriksi dalam hitungan detik setelah jejas atau setelah misalnya tertusuk jarum. Jadi setelah itu terjadi yang namanya vasodilatasi arteriol yang mengakibatkan peningkatan aliran darah sehingga menimbulkan gejala rubor dan kalor yang merupakan
tanda khas peradangan. Jadi pembuluh darah kecil ini menjadi lebih permeabel dan cairan kaya akan protein yang mengalir keluar ke jaringan ekstravaskular sehingga meningkatkan viskositas darah dan bahkan dapat memperlambat aliran darah. Misalnya setelah pembuluh darah statis itu kemudian leukosit terutama neutrofil itu mulai berkelompok pada permukaan vaskular endotel. Kontraksi sel endotel ini akan menyebabkan terbentuknya celah antara sel pada venula postkapiler yang menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskular. Kontraksi sel endotel terjadi segera setelah pengikatan dengan histamin, bradikinin, 8 leukotrien selama 15-30 menit. Kemudian diikuti oleh peningkatan TNF dan IL-1. Meningkatnya permeabilitas vaskuler ini menyebabkan aliran cairan kaya protein dan juga sel darah ke jaringan ekstravaskular. Jadi hal ini akan mengakibatkan tekanan osmotik cairan interstisial itu akan meningkat dan cairan masuk ke dalam jaringan sehingga terjadi penimbunan cairan yang kaya akan protein yang disebut dengan eksudat, sehingga kemudian akan menimbulkan ödem sebagai manifestasi dari radang atau inflamasi. Itulah tadi penjelasan terkait dengan demam, nyeri, dan inflamasi. Pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.